Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya ditemani Ibu Esther Cahya. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang menikmati hobi. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, hampir semua orang itu punya hobi atau kesenangan ya Pak Paul ya. Nah, ini sejauh mana kebutuhan seseorang akan hobi ini Pak Paul? Sebetulnya kenyataannya adalah kita ini semua membutuhkan hobi Pak Gunawan. Tapi masalahnya adalah kita ini sepertinya ini melayang dari satu pendulum ke pendulum yang satunya ya. Dari satu ekstrim ke ekstrim yang satunya. Ada orang yang sama sekali tidak mengenali kebutuhannya untuk hobi. Jadi akhirnya hidup itu diisi dengan hal-hal yang serius terus-menerus. Kerja dan sebagainya. Tapi ada orang lain yang begitu dikuasai oleh hobi. Sehingga nggak bisa bekerja, nggak bisa membagi waktu. Semuanya dihabiskan untuk memuaskan hasratnya dalam hobinya itu. Nah, jadi memang seringkali kita ini diayun-ayun ya, antara satu ekstrim ke ekstrim yang satunya. Namun, menjawab pertanyaan Pak Gunawan, sebetulnya kita semua membutuhkan hobi, Pak Gunawan. Ya itu memang orang yang tadi tidak melakukan hobinya. Apa dia mungkin kurang merasakan bahwa hobi itu sesuatu yang bermanfaat gitu Pak? Banyak orang yang tidak menyukai hobi berkata bahwa hobi itu tuh identik dengan buang waktu, Pak Gunawan. Itu sebabnya tuh mereka sama sekali tidak mau mempertimbangkan hobi. Nah, kenapa sampai begitu pertanyaannya? Misalnya ya, ada orang-orang yang memang dibesarkan dalam keluarga, di mana melakukan hal-hal yang kita sukai itu dianggap buang waktu. Dan nilai hidup yang ditekankan oleh keluarga itu adalah bekerja dan bekerja dan bekerja. Di luar bekerja, semua itu buang waktu. Nah, jadi orang-orang ini tidak pernah menemukan hobinya, tidak pernah tahu juga dia membutuhkan hobi akhirnya. Nah, ini menjadi masalah nantinya dalam kehidupannya. Jadi memang dari apa yang Pak Paul jelaskan, hobi itu ada manfaatnya begitu Pak ya? Betul. Jadi kira-kira sebenarnya sejauh apa manfaatnya Pak? Sekurang-kurangnya ada dua Bu Esther. Yang pertama adalah yang kita langsung bisa lihat, hobi itu tuh berfungsi sebagai penyegar, sebagai pengisi baterai. Hobi itu tuh melakukan sesuatu yang kita sukai, dan sesuatu itu tuh yang berbeda dari kerutinan tugas kita hari lepas hari. Sehingga waktu kita melakukan hal tersebut, jiwa kita itu sungguh-sungguh disegarkan. Mungkin kita akan letih, capek, tapi rasanya segar sekali, senang sekali. Hati itu rasanya ringan sekali. Nah, itu akibat dari melakukan hobi ya, sesuatu yang memang bisa menyegarkan jiwa kita kembali. Dan dalam pengertian ini kita katakan hobi itu tuh menjadi penyeimbang hidup, Mbak Esther. Kita hidup ini kan memikul beban ya, banyak tanggung jawab, memikirkan hal-hal yang serius, problem yang harus kita pecahkan. Itu semua sebetulnya adalah hal-hal yang menguras energi mental kita, bukan saja energi fisik. Nah, dengan kata lain, sebetulnya kita perlu penyeimbang, sehingga jangan sampai cadangan kita habis nih untuk menyelesaikan masalah, memikirkan jalan keluar, dan sebagainya. Nah, apa tuh yang menjadi penyegar atau penyeimbang? Itu adalah hobi. Yang kedua adalah, hobi itu juga merupakan kepanjangan dari diri kita. Maksudnya begini, kita itu sebetulnya dianugerahkan Tuhan kemampuan kreativitas, menciptakan, melakukan sesuatu. Nah, seringkali ada orang-orang yang nggak mempunyai kesempatan untuk menciptakan, melakukan sesuatu, karena tuntutan tugasnya dan sebagainya. Nah, hobi itu menjadi kepanjangan dirinya, sehingga dirinya itu tuh tidak mampet ya, tidak pendek, tapi menjadi lebih panjang karena dia bisa menciptakan ya, kreativitasnya itu tuh tersalurkan. Jadi apa yang dia lakukan membuat dia merasa senang karena dia bisa menciptakan sesuatu ya, kreativitasnya itu tuh
dapat disaksikannya. Dan ini memang akan sangat menyegarkan juga dampaknya. Karena kreativitas seringkali berfungsi juga sebagai penyegar. Jadi sekurang-kurangnya kita lihat ada dua ya fungsi hobi ini. Tapi kalau tadi Pak Paul katakan hobi itu kebanyakan orang berpikir itu menghabiskan waktu, Pak Paul ya. Ternyata bukan cuma waktu loh Pak Paul. Uang itu juga habis di sana. Seringkali ya uang itu akan terpakai ya untuk hobi-hobi kita. Makanya ya saya kira kita mesti berhati-hati ya Pak Gunawan ya. Kita mesti selalu mengingat bahwa hobi memang penting, tapi hobi itu tuh juga mesti dijaga, jangan sampai akhirnya menguras keuangan kita. Iya, itu orang pada suatu tahap tertentu itu, sosial ekonomi tertentu, itu melakukan hobinya yang seolah-olah nampak seperti hobi, tapi sebenarnya dia hanya menyontoh orang lain pada strata yang sama itu, melakukan apa yang disebutnya sebagai hobi itu, Pak. Itu bagaimana, Pak? Itu memang gejala latah ya Pak Gunawan ya. Dan kadang-kadang memang kita lihat itu ya di kalangan orang-orang tertentu ya. Misalnya ada orang yang mulai hobi main mobil-mobilan yang mahal-mahal itu. Sebetulnya dia nggak begitu senang. Tapi karena teman-temannya main dan itu adalah klub mereka untuk bisa diterima. Jadi ya dia ikut-ikutan main mobil-mobilan, mengeluarkan uang yang mahal. Ada lagi yang main tembak-tembakan seperti perang-perangan, peralatan perangnya itu sangat mahal semuanya. Tapi karena teman-temannya ikut main, ya dia juga ikut main. Namun belum tentu dia menyukainya sebetulnya. Jadi ini prinsip yang kita harus juga perhatikan Pak Gunawan. Hobi seharusnya merupakan kepanjangan dari kepribadian kita. Dan sungguh-sungguh menyegarkan kita. Karena kalau hobi itu tuh tidak menyegarkan jiwa kita, ya buat apa dilakukan? Nah, saya membicarakan di sini sudah tentu hobi yang memang sehat ya. Tapi ya intinya adalah lakukanlah hobi yang memang cocok untuk jiwa kita. Sehingga efek menyegarkan untuk jiwa kitanya itu ada. Tapi misalnya memang yang menyegarkan dan yang memang sungguh-sungguh disukai itu memang mahal begitu Pak Paul ya. Misalnya memang mengkoleksi sesuatu yang antik, itu kan memang membelinya juga butuh biaya yang besar. Bagaimana menyikapinya nih Pak Paul supaya tetap ada keseimbangan ya dalam ekonomi rumah tangga nih? Nomor satu memang ya kita harus mendengarkan masukan dari pasangan kita ya, istri atau suami kita. Kalau mereka juga berkata, aduh rasanya ini kok terlalu mahal, terlalu sering membelinya dan sebagainya, ya kita harus dengarkan itu. Kita harus melihat kondisi keuangan kita. Sebab memang kalau kita nggak hati-hati, hobi itu tuh bisa menguras kantong kita dengan sangat cepat, tanpa terasa. Namun masalahnya adalah kebanyakan orang nih sekarang mempunyai pendapat ya. Ya namanya juga hobi. Hobi tidak bisa dihargai atau ditetapkan harganya. Kalau hobi seolah-olah ya, boleh keluarkan uang sebesar-besarnya. Nah ini nih pendapat yang menurut saya keliru ya. Walaupun kita menyukai sesuatu itu, namun kita selalu harus melihat kondisi kita ya, keuangan kita. Dan hidup itu tuh tidak hanya diisi oleh hobi, hidup itu diisi oleh banyak hal lain yang namanya kewajiban yang kita juga harus penuhi. Jadi selalu harus ada keseimbangan. Ya, meskipun kita membutuhkan hobi untuk menyeimbangkan hidup kita, jangan kita terjungkal karena justru mendewa-dewakan hobi sehingga kewajiban kita yang lain malah kita abaikan. Iya, Pak Paul, di dalam melakukan hobi ini kan sebenarnya enggak semua hobi itu harus mahal gitu Pak Paul ya. Jadi artinya ada juga hobi yang tidak terlalu menuntut pengeluaran banyak uang atau biaya gitu Pak Paul. Betul sekali. Ya jadi memang ini juga ya selain tadi yang prinsip pertama yang tadi saya sebutkan, kita mesti memang melakukan sesuatu yang juga sesuai dengan jiwa kita, yang benar-benar menyegarkan jiwa kita. Nah itu penting sekali. Yang kedua adalah memang kita mesti bijak ya dalam memilih hobi Pak Gunawan. Yaitu ada hobi yang memang gak harus mahal. Ada hobi yang bisa menggembirakan, namun ya murah. Contoh misalnya ada orang yang senang mengumpulkan barang-barang yang agak tua, tapi memang gak harus barang antik ya. Ada orang yang senang juga hobinya jalan kaki, dia bisa ke gunung. Ada orang yang senang juga hobinya
misalkan memelihara ikan. Nah, ya semua itu bisa kita lakukan dengan relatif ya biaya yang murah. Misalkan ikan juga, memang kita senang ikan, tapi ya kita mesti selalu batasi. Ini nih yang harus selalu kita tekankan. Sesuka-sukanya kita, tetap mesti ada pembatasan. Ikan kita suka, nggak berarti kita harus beli 100 ikan lohan. Ya enggak. Kita bisa mempunyai beberapa saja dan kita senang melihatnya, ya itu pun sudah cukup. Jadi selalu mesti ya kita ini nih membatasi hobi kita sendiri. Jangan sampai akhirnya hobi itu yang menguasai kita. Ya itu menyangkut biaya atau dana. Tapi yang pasti itu, apapun hobi itu menyita waktu gitu Pak Pol. Nah ini seringkali keluarga yang lain itu merasa terganggu kalau kita lagi asik dengan hobi yang kita sukai itu tadi. Betul. Itu sebabnya, sekali lagi ya, semua hobi harus ada pembatasannya. Baik dalam hal pengeluaran uang maupun dalam hal pengeluaran waktu. Jangan sampai akhirnya kita melupakan tanggung jawab kita. Kalau kita melupakan tanggung jawab kita, itu memang menunjukkan ya kita kurang bertanggung jawab. Sehingga akhirnya susah untuk kita meyakinkan anggota keluarga kita bahwa ini adalah sesuatu yang positif untuk kita. Sebab bagi mereka dampaknya negatif. Jadi bangunlah suasana yang positif di rumah kita. Sehingga keluarga kita pun juga turut senang ya melihat kita mempunyai hobi tertentu. Jiwa kita lebih disegarkan, namun sebaliknya kita enggak mengambil atau menyita waktu dari mereka. Iya, soalnya saya juga jadi ingat ada seorang teman yang suaminya nih hobinya otomotif, Pak Pol. Dan Senin sampai Jumat kan bekerja sampai malam begitu ya. Lalu satu-satunya hari untuk dia bisa kutak-katik mobilnya ini nih di hari Sabtu pagi sampai siang. Sehingga keluarganya ini kalau Sabtu pagi sampai siang nggak akan bisa kemana-mana karena mobilnya sedang diutak-atik oleh si suami ini gitu. Sehingga kadang-kadang mereka merasa padahal nggak ada masalah gitu, hanya ditambah aksesori ini itu, sehingga mereka si istri khususnya suka mengeluh gitu karena rasanya suami lebih cinta mobil daripada istri dan anak-anaknya ya. Nah dalam kasus seperti itu jalan keluarnya adalah ini Bu Esther. Dia memang membutuhkan Sabtu siang itu tuh ya untuk bisa mengotak-atik mobilnya. Dan nggak apa-apa ya, istri dan anak-anak ya bisa mengerti. Sebab ya dia ambil waktu pagi sampai siang beberapa jam per minggu itu untuk dirinya. Nggak apa-apa. Namun si suami ini juga secara sukarela ya, sekali-sekali merelakan salah satu Sabtunya itu tuh untuk ya keluarganya. Dan saya duga kalau misalkan secara berkala sekali-sekali si suami berkata, besok kita jalan-jalan yuk. Nah itu tuh akan menjadi kejutan yang menyenangkan buat istri dan anak-anaknya. Oh ternyata papa juga memikirkan kami. Meskipun setelah itu mungkin 4 Sabtu berturut-turut dia pakai untuk hobi otomotifnya lagi. Nah tapi tetap ya 1 kali udah bisa membayar 4-5 minggu di mana dia nggak bisa memberikan 1 paginya untuk keluarga itu. Jadi sebetulnya ya hal-hal ini bisa disesuaikan ya. Asalkan ya yang menjadi penikmat hobi itu tuh ya juga bersedia mengalah, memikirkan juga kepentingan anggota keluarga yang lain. Ya itu memang sulit kadang-kadang melibatkan keluarga untuk merasa senang dengan hobi yang kita lakukan gitu Pak Boleh. Tetapi ada orang itu yang mencoba untuk mempengaruhi keluarganya supaya mengerti dengan hobinya itu gitu Pak Pol. Supaya dia juga ikut senang dengan hobi yang dia tekuni itu. Dalam hal ini memang saya harus katakan ya usahanya si penikmat hobi itu tuh mengajak keluarganya menikmati hobi bersama. Usaha yang perlu disambut ya, ada baiknya gitu. Berarti dia tidak ingin ya merugikan keluarganya, dia ingin keluarganya pun bisa bersama-sama dengan dia menikmati hobi itu. Saya kira ini itikat baik. Dan kalau yang lainnya itu tuh melihat ya adanya itikat baik seperti ini, seyogianya lah mereka memberi penghargaan ya, terima kasih kamu kok memikirkan kami diajak-ajak juga dan sebagainya. Dan seyogianya lah anggota keluarga yang lain menyambut ya, mencobanya seenggaknya. Namun kalau memang tidak pas untuk mereka, ya juga jangan dipaksakan. Sebab tadi prinsip yang kita sudah pelajari adalah benar-benar ya hobi itu tuh seyogianya tuh cocok ya untuk jiwa kita. Sehingga benar-benar dampak
menyegarkannya dan menjadi saluran kreativitas itu tuh terjadi ya. Sehingga benar-benar hobi menjadi sesuatu yang positif bagi diri kita. Iya, jadi mungkin kesediaan, misalkan katakanlah pasangan suami istri untuk saling mau mengerti hobi pasangannya itu akan jadi sangat indah juga kali Pak Paul ya. Betul. Betul, dan seringkali begini Bu Esther, orang itu tuh nggak keberatan dengan hobi. Yang menjadikan pasangan atau anggota keluarga lain itu tuh berkeberatan adalah sewaktu hobi itu merugikan atau bahkan membahayakan keluarga lainnya, anggota keluarga lainnya. Misalkan kalau waktu sehingga akhirnya tersita terus, sehingga nggak bisa diberikan kepada anggota keluarga yang lain. Atau uang yang jor-joran dihabiskan untuk hobi itu. Nah jadi tadi saya sudah tekankan mesti ada pembatasan itu. Mesti ada tenggang rasa itu. Sehingga akhirnya hobi nggak menjadi pengganggu dalam rumah tangga. Sebab sekali lagi, pada dasarnya saya kira anggota keluarga senang yang melihat, wah kita kok senang mempunyai hobi ini. Namun ya kita tekankan prinsip itu ya, jangan sampai merugikan atau membahayakan keluarga kita. Ada orang yang jor-joran sama uang, akhirnya benar-benar itu bisa bangkrut. Dia gadaikan semuanya dan sebagainya. Nah prinsip satunya lagi Bu Esther dan Pak Gunawan yang saya ingin bagikan adalah, hobi itu tuh tidak boleh berdosa. Misalkan berjudi. Bagi sebagian orang itu hobi, tapi jelas itu adalah sebuah dosa ya. Kita dikuasai oleh judi sehingga kita tunduk dan menjadi hamba judi. Pikiran kita senantiasa diisi oleh kemenangan atau kekalahan, mesti menang lagi, judi lagi. Nah itu menjadi benar-benar tuh roh yang mengikat kita. Nah dalam kasus seperti itu, ini bukan lagi sebuah hobi, ini menjadi sebuah setan dalam hidupnya dia. Nah, ini menjadi sebuah dosa. Jadi jangan sampai hobi itu menjadi kendaraan yang nantinya tuh diisi oleh iblis ya, akhirnya untuk menguasai kita dan menghancurkan diri kita. Memang tipis sekali pemisahnya Pak Paul ya. Kadang-kadang ada orang mengatakan, saya hanya sesekali bersama teman-teman menikmati katakanlah taruhan sepak bola, taruhan pertandingan-pertandingan olahraga tertentu. Tapi memang tipis sekali ya untuk akhirnya jatuh ke dalam perjudian yang sesungguhnya. Betul, dan awal-awalnya memang bisa jadi ya memang untuk senang-senang saja, tidak ada maksud apa-apa. Tapi memang judi itu tuh nggak pernah netral. Ya selalu ada daya tariknya yang memanggil-manggil kita kembali untuk ke situ. Kita menang, kita mau menang lagi. Kita kalah, kita mau membayar kekalahan kita. Jadi muter-muter ya di sana-sana terus. Lain lagi adalah yang saya juga tekankan, hobi bukan saja jangan sampai berdosa, tapi jangan sampai membawa kita jauh dari Tuhan. Nah ini kadang-kadang yang terjadi. Biasanya kita minggu rajin ke gereja. Sekarang, wailah 2 jam di gereja itu tuh rasanya tuh kita udah resah, mau buru-buru pulang. Karena apa? Mau mengejar hobi kita. Dulu kita biasa ya melayani Tuhan, ikut kor atau apa. Sekarang buru-buru ingin pergi karena ya mau mengejar hobi kita. Jadi jangan sampai hobi itu akhirnya menjauhkan kita dari Tuhan. Dan sudah tentu, prinsip yang satunya yang telah kita bahas tadi adalah jangan sampai hobi itu tuh menjauhkan kita dari orang yang kita kasihi. Ya buat apa kita melakukan hal yang kita sukai, tapi akhirnya dijauhkan dari orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita. Nah jangan sampailah hobi menjadi pemisah ya antara kita dan orang yang kita kasihi. Bapak, sebenarnya hobi itu ada pada seseorang itu mulai orang itu kecil atau setelah pada batas waktu tertentu lalu timbul kebutuhan akan hobi atau bagaimana Bapak? Memang tergantung Pak Gunawan ya. Ada orang-orang yang memang sejak kecil itu tuh memelihara hobinya ya. Dan terus dipelihara sampai usia dewasa. Ada orang-orang yang memang baru lebih terbuka ya dengan hobi di usia dewasanya. Sehingga barulah menemukan hobi-hobi tertentu di usia dewasa. Jadi memang pengenalan dan pengetahuan tentang hobi ini ya bisa datang pada usia berapa saja Pak Gunawan. Ya biasanya orang dengan hobi-hobi tertentu itu kan mengelompok gitu Pak Paul ya, punya klub, punya kumpulan tersendiri Pak Paul. Nah ini sebenarnya bisa menimbulkan dampak yang positif, tetapi juga bisa menimbulkan dampak yang negatif Pak Paul ya. Yeah. Nah bagaimana kita menghindari supaya melalui kelompok ini kita tidak
terpengaruh atau tidak ya terbawa oleh pola kehidupan yang salah dan seterusnya. Kita melihat juga ya, apa itu yang dilakukan oleh kelompok kita. Apakah hanya ya misalkan ya klub mobil, pergi-pergi dan sebagainya. Hanya itukah? Ataukah dari klub yang sama ini nih, misalkan teman-teman kita itu tuh, kita mulai terbawa-bawa melakukan hal-hal yang kita tahu berdosa, yang Tuhan tidak kehendaki. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti ini bukan tempat kita. Jadi kita harus selalu menggunakan prinsip yang tadi itu. Apakah ini berdosa? Apakah ini menjauhkan saya dari Tuhan? Apakah ini menjauhkan saya dari orang-orang yang saya kasihi dalam hidup saya? Jadi jangan sampai perkumpulan atau apa, justru itu mempengaruhi hal-hal tadi yang baru saja saya singgung. Ya, jadi hobi itu juga bisa menjadi berhala di dalam diri seseorang ini, Pak. Bisa sekali, Pak Gunawan. Dan ada orang-orang tertentu yang sangat rawan untuk mencandu hobi. Ada orang-orang tertentu yang memang nggak mudah terikat oleh hobi. Karena hidupnya itu tuh lebih berimbang ya. Sehingga dirinya itu tuh dibagi untuk banyak hal. Tapi ada orang-orang tertentu memang nggak bisa bagi dirinya. Maka kalau udah dapat satu seperti nomplok dan diterkam itu. Dan nggak bisa lepas-lepas. Harus itu saja. Nah, ada orang yang seperti itu. Dan kalau dia sudah senang abis-abisan untuk hobi itu. Namun kadang-kadang berhenti setelah setengah tahun. Tervakum lagi. Ntar dia ketemu lagi hobi baru. Dia terekam lagi. Dan kalau udah ketemu satu, udah dah. Nggak bisa mikir, nggak bisa membagi hidup. Nggak bisa memikirkan orang lain. Nah, itu yang bahaya ya. Jadi memang sebaiknya kita membagi hidup kita ini dengan lebih berimbang ya. Untuk keluarga, untuk Tuhan, untuk pekerjaan kita, untuk hobi kita dan sebagainya. Dan dalam keseimbangan inilah kecenderungannya hobi menelan kita menjadi lebih kecil. Berkaitan dengan yang Pak Paul sampaikan di awal tadi tentang ekstrim satunya lagi tuh ya, yang benar-benar nggak punya hobi sama sekali. Tapi kan mungkin ada pendengar kita yang selama ini seperti itu dan mulai kepingin bisa menikmati hobi. Ada tak saran-saran tertentu Pak Paul untuk memulainya begitu? Bisa juga kita memulai dengan bertanya, sewaktu kita kecil, apa tuh yang kita sukai? Nah, seringkali hobi itu tuh munculnya memang pada masa kecil, terus kita lupakan karena kerja dan sebagainya. Kita bisa tanya juga apa tuh yang kita sukai pada masa kecil. Atau memulai hobi kita bisa lihat juga yang kedua, yaitu apa yang disukai oleh istri kita atau suami kita atau anak kita. Nah, apa salahnya kita nimbrungnya ikut dengan hobi anak atau pasangan kita, sehingga kita tidak usah terpisah ya mengembangkan hobi yang lain. Kita bisa bersama-sama menikmati hobi dengan anggota keluarga kita. Yang lainnya lagi adalah kita bisa melihat ke depan, ke masa yang akan datang. Dan kita memikirkan, kira-kira tuh nanti tuh kalau saya sudah pensiun, apa tuh yang ingin saya lakukan? Nah, mulailah dari sekarang kita meniti ya perjalanan ke sana, melakukan sesuatu yang kita bayangkan setelah pensiun akan kita lakukan. Nah, ini beberapa ya masukan kecil ya untuk menolong kita memulai hobi. Ya memang saya melihat itu ada keterkaitan yang erat gitu Pak Paul antara sifat seseorang dengan hobi yang ditekuninya gitu Pak Paul ya memang ya. Betul ada sekali. orang yang teliti dengan hal-hal yang kecil lah, dia koleksi barang-barang tertentu yang betul. Orang lain merasa gitu kok dikumpulkan, tapi dia teliti sekali. Betul. Memang ada keterkaitannya Pak Paul. Sangat. Dan sebetulnya ya tadi saya sudah singgung, memang seharusnya lah hobi itu tuh konsisten dengan siapa kita, kepribadian kita. Betul. Jadi misalkan orang yang senang dengan alam, ya orangnya terbuka, bebas gitu. Dan makanya hobinya adalah alam terbuka, ya, gunung, laut, atau pelihara hewan, pokoknya yang berkaitan dengan alam terbuka. Sebab memang jiwanya pun juga lebih terbuka. Ya, jadi macam-macam memang. Ada lagi yang senang dengan manusia, sehingga hobinya adalah ngobrol, ya nelpon. Kalau nggak nelpon sehari itu rasanya resah. Mesti ada yang dia telepon, diajak ngomong. Ya, memang macam-macam dah. Iya. Nah, Pak Paul, dengan keterkaitan ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Saya bacakan Roma 14:17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau saya boleh sedikit ya,
improvisasi firman Tuhan ini, sebab saya kira bisa kita terapkan juga dalam hal hobi. Bisa saya katakan begini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal hobi, ya, tapi soal apa? Kebenaran, soal damai sejahtera, dan soal sukacita oleh Roh Kudus. Jadi jangan sampai kita dengan hobi kita malah melanggar kebenaran Tuhan. Jangan sampai gara-gara hobi kita bukannya damai sejahtera yang kita cicipi, malah ketegangan, kekisruhan, kekacauan, dan jangan sampai ya gara-gara hobi sukacita oleh Roh Kudus itu menghilang. Bahkan yang lebih sering muncul adalah kemarahan-kemarahan. Jadi ya tekankanlah pada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Itu yang memandu hobi kita. Jangan kebalikannya ya, hobi yang menguasai diri kita semuanya. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini, juga Ibu Esther, terima kasih. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menikmati hobi. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.